Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyono, alamat Dukuh Maluan RT 5 RW 3, Desa Tras, Kecamatan Tras, Kabupaten Boyolali. Saya di sini ngaji di cabang Tras 2 Boyolali. Untuk pekerjaan saya pada saat ini, masa saya kalau dibilang wirausaha ya, wirausaha, karena memang bidang yang saya tekuni itu banyak, jadi tidak hanya satu macam. Jadi dulu setelah saya keluar dari pabrik, dulu kerja di perusahaan, udah bosan jadi pegawai. Kemudian karena saya ingin ngaji di MTA ini, saya keluar dari perusahaan, mengundurkan diri, kemudian hijrah pulang kampung ke tanah kelahiran saya di Boyolali. Kemudian kami terutama tujuannya adalah awalnya selama kerja di perusahaan itu tidak bisa ngaji karena waktu sepenuhnya sudah dibeli untuk perusahaan, berangkat jam 5 pagi pulang jam 9 malam dan sebagainya, sehingga tidak bisa untuk ngaji. Untuk itu kami sekeluarga memutuskan untuk hijrah pulang kampung, keluar dari perusahaan untuk berwirausaha mandiri, tidak ikut orang lain. Kalau dulu ikut ekspatriat, alhamdulillah merdeka, malah bisa eksis sukses insya Allah dengan keluarga. Ya memang kalau dibilang ikut di perusahaan itu sudah mapan, dapat gaji tetap, fasilitas, ada mobil, ada perumahan, fasilitas kesehatan juga ada, keluarga. Tetapi intinya karena full time dari pagi sampai sore itu waktu sudah dibeli sama perusahaan, sehingga kami untuk mengikuti kegiatan kemajelisan itu kesulitan. Dulu saya waktu itu kerja di Jawa Barat, di Purwakarta. Waktu tahun 2007-2008 itu kami ngaji hanya lewat streaming online. Jadi tiap pagi belum berangkat kerja itu mendengarkan radio streaming, majelis tafsir Al-Quran, kemudian selesai kami berangkat kerja. Terus nanti siang malam yang ikut lagi dengan radio itu. Nah kemudian ada panggilan untuk berbiru walidain, untuk mendarai ibu juga, biar keluarga bisa ngaji semua. Kami memutuskan untuk pulang kampung hijrah, sehingga pengen berusaha mandiri. Itu landasan latar belakang kami untuk hijrah. Intinya tidak hanya ngejar dunia saja, tapi kami bisa untuk ngaji. Itu pengalaman saya selama kerja di perusahaan asing, ya itu terus terang, selain waktu itu sudah habis dari pagi sampai malam untuk perusahaan, kadang kita di rumah pun masih ditelepon bagaimana dengan setting parameter mesin, dengan quality control lah, dengan quality dan sebagainya. Apalagi ketika KPI tidak tercapai dan sebagainya, itu kita masih di di pressure dari atasan, dari perusahaan itu, sehingga stresnya tinggi seperti itu. Terus yang kedua, waktu untuk keluarga otomatis juga berkurang, karena waktu itu mungkin 10 tahun yang lalu anak-anak masih kecil-kecil, bangun tidur
berangkat kerja, anak-anak belum bangun. Terus kita pulang kerja malam, anak-anak sudah tidur. Jadi ya ketemunya hanya sama ibunya aja, sama anak-anak itu udah. Sehingga quality time untuk keluarga, terutama untuk anak-anak itu kurang. Sehingga ketika hari Sabtu dan Minggu, mau nggak mau kita harus menyempatkan diri untuk quality time keluarga dengan berwisata atau kegiatan keluarga kemana. Itu Sabtu Minggu kita manfaatkan itu. Apalagi untuk ngaji, itu sangat kurang, sangat waktunya tidak bisa. Istilahnya sangat kurang sekali. Saya lulus kuliah, saya di jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 96. Saya angkatan 91. Jadi ketika saya selesai kuliah itu saya belum wisuda tapi sudah kerja di perusahaan di Jawa Barat. Sehingga saya wisudanya malah sudah kerja duluan. Sampai kira-kira saya di perusahaan 16 tahun. Saya 16 tahun sudah punya anak 2 tapi masih SD, masih kelas 2, kelas 3. Itu baru ada niat atau namanya baru terinisiasi untuk hijrah. Saya dari lulus kuliah itu sampai 16 tahun itu di satu perusahaan itu. Jadi belum sempat pindah. Sehingga ketika saya memutuskan untuk hijrah berwirausaha, itu juga sebenarnya suatu keputusan yang terlambat. Kenapa? Karena sudah terlena selama 16 tahun ternina bubukan itu. Sehingga saya memulai untuk usaha, untuk mandiri, untuk menciptakan kerja itu sudah usianya udah agak terlambat. Saya tahun 2007-2008 itu sudah mau merencanakan untuk hijrah. Otomatis saya perlu mempersiapkan segala sesuatu sebelum mengambil keputusan benar-benar saya hijrah. Nah, saya melihat di kampung saya, terutama di Boyolali ini, ternyata masih banyak sekali peluang-peluang usaha yang mana ketika itu bisa dikembangkan, kita fokus akan bisa menghasilkan nilai yang lebih daripada kita kerja di perusahaan. Kemudian 2009 kami mulai menyewa lahan untuk pertanian. Jadi saya berpikir waktu itu ada beberapa pilihan sebenarnya dan banyak peluang usaha. Sehingga satu, saya pengen ternak kambing. Yang kedua, pertanian. Tapi pertanian perkebunan. Itu palawija, kemudian ada untuk perkebunan ini saya juga orientasi ketika nanti saya udah hijrah ke kampung halaman, otomatis saya tidak punya gaji bulanan. Makanya saya harus berpikir untuk harian, hasil harian seperti apa, kemudian mingguan seperti apa, bulanan seperti apa, terus nanti penghasilan untuk jangka panjang seperti apa. Nah, itu yang kami pikirkan, kami rencanakan bersama keluarga, karena otomatis sekolah juga anak-anak akan pindah juga ke Boyolali. Kemudian kami merintis waktu itu nyewa lahan untuk tanam pepaya. Kemudian ada juga lahan yang dipakai untuk tanam pohon kenanga, bunga kenanga dan melati waktu itu. Kemudian sebagian kita tanamin palawija dan juga sengon putih atau sengon laut.
Nah, orientasinya adalah karena di Boyolali ini ada perusahaan minyak ciri kenanga, kemudian ada juga pasar bunga dan sebagainya. Nah, sehingga dari bunga ini bisa untuk harian, kemudian untuk pepaya itu bisa untuk penghasilan mingguan, karena pepaya itu panennya bisa 1 minggu sekali, 2 kali, sampai 2-3 tahun masa produktif. Kemudian jangka panjangnya dengan menanam pohon sengon putih atau sengon laut, itu bisa panennya 5-6 tahun, tetapi dengan tumpang sari. Jadi di bawahnya bisa dikasih dengan tanaman empon-empon seperti itu. Empon-empon itu ada jahe, ada kunyit, ada lengkuas dan sebagainya. Karena ketika sengonnya udah tinggi, untuk palawija kurang. Terus kemudian untuk harian kami juga punya usaha di rumah buat istri, karena istri untuk kegiatan di rumah juga itu yaitu membuka toko kelontong. Toko kelontong yang awalnya juga dari kecil-kecilan ya, dari warung kecil, kemudian alhamdulillah sekarang udah bisa untuk profitnya ya lumayan lah, bisa untuk grosir dan bisa untuk retail. Untuk perkebunan, tadi saya terangkan yang pertama bunga. Kalau bunga melati sekarang saya sudah off, tapi saya ganti dengan bunga kenanga yang pendek. Itu ada beberapa lahan. Kemudian yang kedua pepaya, yang ketiga sengon laut atau sengon putih. Kemudian juga di perkebunan kami punya budidaya tanam pisang. Ada pisang kapas, pisang kepok, pisang tawi, pisang raja. Kemudian juga sekarang baru mengelola atau membuka untuk kebun kelengkeng dan apokat ya. Untuk kelengkeng ini baru mulai, artinya baru 1 tahun ini kami untuk menanam, karena kita mencoba sebelumnya 8 pohon, ternyata hasilnya alhamdulillah untuk kelengkeng ini juga menjanjikan. Kelengkeng yang kami tanam adalah jenisnya istoh atau new crystal. Jadi untuk pengalaman atau basic perkebunan dan pertanian itu memang awalnya tidak punya, karena memang saya kuliahnya atau basic dasarnya adalah industri teknik. Kemudian ketika kami mau memutuskan untuk hijrah, untuk pulang kampung, untuk menekuni perkebunan dan pertanian, otomatis kami juga belajar otodidak dari saudara-saudara kami, teman-teman yang sudah bergelut di bidang itu, misalkan tanaman kelengkeng, kemudian budidaya pisang, kemudian bunga kenanga, pepaya dan sebagainya. Juga banyak membaca literasi dari buku-buku majalah tentang pertanian dan perkebunan, terutama buah-buahan atau tanaman yang mau kami budidayakan tersebut. Sehingga kami banyak tahu, belajar di sana. Intinya kita harus mau belajar, begitu. Untuk kelontong itu awalnya kami buka toko hanya kecil-kecilan, paling dengan ruangan sekitar 3x4 meter. Jadi kami ambil tempat yang agak pojok. Karena apa? Tahun 2009 itu kami pulang ke sini,
baru mau merintis binaan untuk pengajian, sehingga ada ruangan di rumah kami itu kami ambil satu sekat ruangan 3x4 untuk buka kelontong karena kami sudah putuskan hijrah untuk sini. Terus kemudian ngaji, kita membentuk binaan pengajian di rumah kami yang suatu ruangan dengan pendopo rumah. Kebetulan pendoponya agak luas, jadi kami hanya ambil sekecil ruangan untuk usaha toko, kemudian untuk yang lainnya untuk kajian pada majelis tafsir Al-Quran tiap malam minggu. Kemudian setelah binaan pengajian ini berkembang, kemudian jamaahnya semakin banyak dan ruangannya tidak mencukupi, sehingga kami mengajukan kepada perwakilan untuk diresmikan menjadi cabang. Nah, kemudian setelah dari cabang, pengajiannya yang dari malam hari jadi sore hari, dan ada wakaf keluarga untuk membuat gedung di belakang. Maka tempat yang tadinya untuk ngaji binaan itu kan jadi kosong, sehingga untuk kajiannya pindah di gedung belakang rumah. Nah, kami manfaatkan di ruangan pendopo yang tadinya untuk pengajian itu, kita rintis untuk memperlebar usaha toko, yaitu toko kelontong. Kemudian alhamdulillah, karena dengan ketekunan dan niat bismillah bisa berkembang, sekarang bisa jadi agak besar dan usahanya juga berkembang juga. Jadi selain toko kelontong, kami melayani grosir dan eceran atau retail. Kemudian berkembang untuk melayani pajak PPUB, yaitu pembayaran PDAM, kemudian PLN, kemudian jualan pulsa, pajak SPPT tanah kerjasama dengan kelurahan. Nah, itu karena rumahnya dekat kelurahan, sehingga untuk pembayaran SPPT kelurahan warga itu mayoritas ke kita. Dan memang juga awalnya banyak daya tarik pembeli itu karena rokok. Awalnya jualan rokok, tetapi karena amar dan dari majelis untuk ngaji, yang ngaji tidak berjenis jualan rokok, maka kami stop jualan rokok. Tadinya juga agak bimbang, jualan rokok ini kira-kira pembelinya masih banyak enggak, karena memang terutama di desa, di kampung itu kan orang kalau mau beli itu masih beli rokok dan yang lain-lain itu. Kami waktu itu juga sempat bingung itu, bimbang. Wah, nek rokoknya padahal omsetnya banyak ini rokok ini. Nanti jangan-jangan jadi berkurang pembelinya. Ternyata tidak. Jadi qadarullah, setelah memang rokoknya tidak jualan, malah tambah maju. Pembelinya juga tidak berkurang dengan tidak berjualan rokok. Malah kemudian sekarang ada tambahan lagi satu usaha, yang satu toko, karena sekalian karyawannya di situ, kami buka air isi ulang multazam, yaitu mineral dan RO, karena melihat pangsa pasarnya adalah perumahan dan pabrikan. Sekarang banyak sekali di lingkungan kami seperti itu, tanpa meninggalkan kafur. Jadi tadi saya belum bercerita tentang kafur, bahwa memang saya pada saat mendirikan toko itu juga ada usaha tambahan yang saya dipercaya oleh perwakilan, dan juga
CV Al Abror, saya 6 tahun jadi distributor kafur untuk wilayah Boyolali. Kemudian karena saya sekarang mengembangkan Multazam dan kafur ini tetap jalan, kami tetap jualan juga, tetapi tidak sebagai distributor. Untuk distributor kami serahkan kepada saudara kami yang di cabang Mojosongo untuk menjalankannya untuk wilayah Boyolali, dan alhamdulillah juga banyak kemajuan. Kami juga masih jadi agen kafur, tapi kami merintis juga air isi ulang Multazam karena harganya agak ya terjangkau untuk terutama pabrikan dan perumahan. Untuk toko, usaha toko itu pemasarannya ada beberapa macam. Jadi pembeli datang langsung direct selling, kemudian juga kita jemput bola. Kita jemput bola itu delivery order. Jadi sekarang kan memang terutama di Desa Terwas ini banyak sekali perumahan-perumahan baru, dan keluarga baru, keluarga muda itu banyak yang pengennya simple. Jadi kita melayani delivery order. Ketika belanja, dia hanya pesan, kemudian kita antar. Sekecil apapun kita antar. Jadi kita harus jemput bola. Karena kompetitor kita di sekeliling kita itu juga banyak yang jualan. Toko-toko, kemudian pasar juga dekat. Nah, ini salah satunya adalah kita harus jemput bola dengan delivery order. Entah itu ada yang beli gas, misalkan gas 3 kg, ada yang mau beli kafur galonan, kafur box, kemudian kebutuhan yang sehari-hari, gula, pasir, beras dan sebagainya. Kalau memungkinkan mereka order, kita kirim seperti itu. Kemudian juga ketika ada yang kulaan, grosiran, itu juga kita layani untuk dijual lagi dengan harga otomatis juga agak berbeda. Kemudian macamnya barang yang kita jual hampir banyak itemnya ya. Jadi kami melayani juga beras, gula, teh, kemudian dan teman-temannya. Kemudian minuman, hampir segala minuman kemasan, kafur juga, kafur galon, kemudian box, kemudian tabung gas 3 kg, gas 5 kg kita ready. Kemudian air isi ulang, RO dan mineral juga kita ready, ada juga, dan delivery order semuanya. Kemudian yang jelas ketika saya sekarang sudah tidak jadi distributor kafur, dan kafur dikembangkan oleh saudara kita dari Mojosongo, ya kita jualan sendiri sebagai agen, itu pun juga masih deras, istilah jualannya juga masih lancar, banyak yang pembelinya. Kemudian dengan air isi ulang Multazam ini kita sudah ada 3 reseller kita yang mereka jual ke pabrik-pabrik ya, garment, banyakkan garment, pabrik kulit, kemudian juga ke perumahan-perumahan. Untuk toko kelontong itu prospeknya masih sangat menjanjikan sekali, karena kebutuhan sehari-hari itu tetap repeat ordernya kan tinggi, terutama untuk konsumsi. Dan sekarang masyarakat ini sudah banyak berpikir atau mindsetnya berubah. Yang dulu banyak yang mereka belanja untuk harian, kebutuhan harian itu ke supermarket, ya, ke toko-toko permat dan sebagainya. Ini sekarang mereka banyak belanja yang di saudara terdekat, terutama juga warga-warga yang sudah ngaji, saudara kita. Jadi artinya untuk toko kelontong, terutama untuk kebutuhan harian, itu kedepannya tetap menjanjikan. Untuk pertanian khususnya karena saya adalah terutama di perkebunan, Pak, di perkebunan.
itu juga sangat prospek dan menjanjikan, terutama buah-buahan, terutama buah-buahan, karena yang mudah itu kan buah-buahan dan masa panennya jangka panjang. Kayak kelengkeng kayak gitu kita juga membudidayakan agak banyak, karena memang prospeknya untuk profitnya juga lumayan. Kelengkeng itu, kelengkeng istoh atau new kristal itu kalau sudah 3 tahun ke atas, satu pohon dibuahkan sesuai dengan, karena pembuahannya untuk kristal, new kristal dan jenis istoh itu pembuahannya sesuai dengan yang kita mau, jadi tidak sesuai musim. Itu satu pohon bisa panennya bisa 2, 3 sampai 4 juta itu. Kalau benar-benar kita fokus untuk ke sana. Terus kemudian untuk pepaya itu terutama di desa Teras, Mojosongo ke Teras ini pepayanya memang beda dengan yang lain. Kami insya Allah karena mungkin tekstur tanahnya yang cocok, jadi pepayanya di Mojosongo Teras ini lebih bagus daripada daerah lain, dan pengembangannya prospeknya juga masih menjanjikan. Alhamdulillah untuk ngaji di cabang Teras 2 ini adalah tiap hari Sabtu sore ya, setengah 4 sampai jam 5. Kemudian kalau di majelis itu saya meskipun masih muda, artinya karena saya paling tua di keluarga itu ya istilahnya disepuhkan, karena di majelis itu kan ketua cabangnya adik saya yang nomor 2, Pak Derajat. Kemudian yang sekretarisnya adik saya nomor 3, Pak Dalio. Terus bendaranya kakak ponaan itu. Jadi paling tua di AU ini paling tua lah disepuhkan. Kalau di majelis selain juga di rumah tangganya saya sempat aktif di Bankom dan di protokoler. Kalau sekarang di cabang ngampu untuk taksin ya. Jadi taksin putra dan putri itu insya Allah yang mengordinir saya untuk kegiatan di majelisan. Ketika kita mau mengembangkan diri, mau berusaha, maka saya berharap saya memberikan motivasi, jangan takut, harus fokus. Jadi jangan gek nanti gimana, nanti gimana, itu jangan. Karena falsafah Jawa itu kalau saya pegang ya, obah mesti mamah. Kalau orang Jawa itu tahu itu, obah mesti mamah. Orang yang mau bergerak pasti akan mendapatkan sesuatu hasil. Orang obah itu mesti mamah. Tapi nek tidak mau obah, tidak mau bergerak, ya tidak akan ada hasil yang mau bisa dimakan. Makanya monggo kita harus semangat bergerak, memotivasi diri, jangan bermalas-malas. Ketika kita mau gerak juga harus fokus. Kalau nggak fokus nanti hasilnya juga setengah-setengah. Itu. Terus kemudian ada falsafah Jawa lagi, bergegek ugeg sak dulito mel itu. Ya, itu kan kalau di pewayangan ada itu di Jawa. Nah, artinya juga ketika kita nggak mau gerak ya nggak dapat. Tapi kalau kita mau berusaha, mau bergerak, sak dulito, meskipun hanya sedikit, ada yang dimakan, ada yang diperoleh, ada yang didapat. Seperti itu. Jadi kami atau saya mengajak kepada teman-teman sekalian, jangan hanya berbangga dengan satu penghasilan, satu usaha. Ketika kita masih ada peluang waktu, maka manfaatkan.
maka manfaatkan. Jangan kita bermanja atau santai-santai. Nah, ini kita nanti akan maju sana. Ya, itu terutama yang pokok adalah ngajinya harus semangat, rutin. Ketika kita ngejar akhirat, dunia akan mengikuti insya Allah. Kan seperti itu. Kemudian lillahi ta'ala, saya juga memberikan spirit motivasi kepada teman-teman muda. Usia kita manfaatkan selama kita masih mampu, masih muda, masih semangat, masih sehat, ya. Kemudian kalau bisa kita punya cita-cita yang tinggi, ya. Kita sebagai Islam, kita sebagai Muslim, sebisa mungkin saya harus bisa berhaji atau berumrah, gitu. Saya harus bisa mendereki orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, kalau bisa untuk bisa umrah dan haji ke tanah suci. Itu adalah yang paling pokok, yang paling penting. Kenapa? Karena ketika kita mampu sebagai orang Muslim, rukun Islam yang kelima itu harus kita dapatkan. Tapi kebanyakan mereka tidak termotivasi. Apa? Mobil punya, motor punya, tapi mereka merasa tidak mampu untuk haji dan umroh. Itu salah. Allah akan berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika panjenengan dipanggil, pasti dimampukan. Tapi ketika Anda mampu, belum tentu dipanggil. Itu hanya untuk motivasi saja. Jangan sampai kita hanya bersantai-santai, tapi kita harus tetap bersemangat, berjuang, terutama yang masih muda-muda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Agus Mulyono dari cabang MTA Teras 2 dalam rangka program Raih Asa MTA TV. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.